Sebelum dimulai, apakah kalian pernah melihat ini? Ini? Ataupun yang ini di stasiun televisi? Easy girl, it's me, Joe. Remember? Ya, benar. Mereka adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, di video kali ini kita akan membahas hewan atau biota laut yang pernah muncul atau menjadi lambang dari beberapa stasiun televisi. Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu lambang dari Mola TV. Ternyata, lambang dari Mola TV ini adalah ikan mola. Ikan mola atau biasa dipanggil ikan matahari atau sunfish ini masuk ke dalam filum chordata. Berat dari ikan ini sekitar 2,3 ton atau 2.300 kg. Mereka bisa hidup di kedalaman lebih dari 800 meter. Namun, ikan mola ini juga biasa berjemur di perairan kedalaman 50 meter untuk menghangatkan diri mereka. Mereka ternyata hanya bisa berenang di kecepatan 2,3 km per jam. Mengapa mereka hanya bisa berenang dengan kecepatan 2,3 km per jam? Karena mereka tidak memiliki tulang ekor, tidak memiliki sirip perut. Mereka hanya punya clawfus. Apa sih clawfus ini? Clawfus adalah sambungan antara sirip punggung dan sirip bawah perut dari ikan mola. Dikarenakan renangnya yang hanya bisa 2 km per jam dan lebih mengikuti arus, ikan mola ini sering ditemukan terdampar di tepi pantai akibat terseret ombak, dan mereka akhirnya mati sendiri akibat dehidrasi. Lalu mereka juga sering tersangkut di baling-baling kapal perahu dan menjadi korban tabrakan dari kapal-kapal besar yang melaju ke arahnya. Namun, terdapat penyebab kematian terbesar dari ikan mola ini adalah perburuan ilegal oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab, terutama di Jepang. Mereka mengambil ikan mola dan menjual dagingnya ke restoran untuk dijadikan makanan. Oleh karena itu, salah satu spesies dari ikan mola ini, yaitu mola-mola, masuk dalam kelompok rentan atau vulnerable atau VU berdasarkan IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Selanjutnya ada ikan terbang. Ikan terbang ini menjadi lambang dari stasiun televisi Indosiar sejak tahun 1996 sampai 2012. Ikan terbang ini bisa disebut ikan torani atau masyarakat pesisir Bugis biasa menyebut ikan ini sebagai ikan tuing-tuing. Ikan terbang ini termasuk dalam filum chordata yang memiliki panjang 150 mm sampai 230 mm. Ikan ini memiliki sirip dada yang panjang, tidak memiliki gurat sisi, dan jari-jari sirip punggung lebih dari 2-5 dari sirip dubur. Ikan ini bisa terbang jika ada pemangsa yang ingin memangsa mereka. Mereka menggunakan sirip mereka yang termodifikasi menyerupai sayap dan menggunakan bagian bawah ekornya yang panjang untuk terbang. Mereka bisa mengepakkan sirip atau sayapnya ini sampai 70 kali per detik. Ikan ini menjadi ikan konsumsi dan komoditas ekspor terbesar. Dan yang terakhir adalah kerang kima. Kerang kima atau kerang raksasa atau bisa disebut giant clam ini
termasuk dalam filum molluska. Mereka hidup menetap dengan cara berasosiasi pada substrat di perairan tropis dan subtropis pada kedalaman 20 meter. Kerang kima ini makan dengan cara menyaring partikel organisme yang ada di laut. Secara tidak langsung, kerang kima juga membantu membersihkan populasi mikroorganisme yang berlebihan yang ada di laut. Ternyata mereka juga bisa melakukan proses fotosintesis dengan memanfaatkan sisa hasil metabolisme yang berupa karbon dioksida, fosfat, dan nitrogen. Terjadi eksploitasi yang berlebihan atau overexploitation dikarenakan kerang kima merupakan komoditas perdagangan internasional yang bernilai ekonomis tinggi sebagai bahan makanan, bahan bangunan, ataupun kerajinan tangan. Kerang kima kecil hidup juga menjadi salah satu komoditas dalam perdagangan akuarium hias air laut. Oleh karena itu, kerang kima telah dimasukkan ke dalam daftar CITES Appendix 2 dan daftar UICN Red List of Threatened Species. Pemerintah Indonesia juga mengatakan bahwa kerang kima termasuk biota yang dilindungi melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 7 /KPTS 2 /1987 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 /1999. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari hewan atau biota laut yang pernah muncul atau menjadi lambang dari stasiun televisi. Ternyata mereka bukan hanya khayalan atau gambaran semata, namun memang ada keberadaannya di lautan. Jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, silakan like dan komen, serta share ke teman-teman kalian supaya yang belum tahu jadi tahu dan yang sudah tahu jadi makin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video